Seiring makin melandainya COVID-19, bahkan makin dekatnya perubahan status dari pandemi menjadi endemi, alhamdulillah PENAS yang ke-16 dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan dimulai pada tanggal 10 Juni sampai 15 Juni 2023. Nah, tentu ini suatu berita yang menggembirakan bagi pelaku pertanian, mulai dari petani, nelayan, dan penggiat pertanian lainnya di seluruh Indonesia untuk saling mengenalkan inovasi, produk-produk unggulan lainnya dari masing-masing daerah. Terima kasih yang sangat kepada panitia sudah bekerja dengan baik. Sebelum kami datang kami sudah ditunjukkan tempat penginapannya, walaupun memang keadaannya seperti ini, tapi kami cukup malu. Kemudian selama pelaksanaan acara kami sangat terhibur dengan begitu banyaknya event-event yang ditampilkan. Tentu kami yang dari pedalaman pedalaman Papua Pegunungan, banyak sekali hal-hal baru yang kami baru lihat di sini, sehingga kami bisa belajar dari daerah-daerah yang sudah mengikuti event PENAS di Padang ini. Ya, memang pameran ini intinya adalah pameran tentang pertanian, perikanan, kehutanan. Tapi dalam rangka kita mendukung kebangkitan UMKM pasca pandemi, kami menyediakan area khusus pada mereka di pameran ini. Yang kita sediakan itu hampir lebih dari 150 unit UMKM yang terdiri dari kuliner dan UMKM seperti aksesoris, baju, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah seperti mungkin kita bisa lihat di lokasi belakang gitu ya, sangat luar biasa pengunjung datang dan berkomunikasi, membeli barang dan menikmati makanan-makanan, minuman yang mereka sajikan. Dan memang kalau kegiatan Pekan Nasional ini kan diselenggarakan 3 tahun sekali. Memang merupakan ajang kegiatan pertanian yang terbesar di Indonesia. Dan untuk Sumatera Barat ini beliau sangat apresiasi karena dalam waktu yang perubahan dinamika pandemi ini, Sumatera Barat dan Kota Padang sudah demikian luar biasa menyiapkan arena untuk kegiatan ini. Ya begitulah, luar biasa beliau menyampaikan begitu. Dan kalau dari catatan kami ini, dari hari pertama khusus pameran ya, sampai dengan tadi siang itu jumlahnya lebih dari 200.000 pengunjung. Jadi 4,5 hari ya, kita masih punya setengah hari sampai nanti malam. Besok penutupan, ya nggak sampai jam 12. Jadi taksiran kami itu bisa mencapai sekitar 300-an ribu pengunjung selama penyelenggaraan. Dan ini memang satu rekor ya, dari Kota Padang, Sumatera Barat. Animo masyarakatnya begitu luar biasa, begitu mendukung kegiatan PENAS termasuk pertanian pameran ini, dan mereka sangat antusias untuk hadir ke arena pameran ini. Oleh-oleh untuk anak nih Pak. Iya. Oleh untuk anak banyak kan di rumah. Dari daerah mana Pak? Kami dari Aceh Pak. Aceh Nagan Raya.
Saya sependapat dengan Menteri, setuju dengan statement yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang luar biasa banyak hal yang dapat kami rasakan di sini. Kita bisa lihat tempat upacara pembukaan saja luar biasa. Artinya panitia pusat maupun panitia lokal telah menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup luar biasa menurut saya. Jadi statement yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya saya pikir itu sudah hal yang sangat wajar. Secara umum, PENAS ke-16 ini kita bersyukur ya di wilayah Indonesia yang kalau saya bilang sudah paling barat, dan segala persiapan yang dilakukan oleh panitia pusat maupun panitia lokal sudah sangat baik. Saya mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari temu bicara dengan pejabat tinggi, kemudian perlombaan macam unjuk tangkas, dan kemudian gelar teknologi, juga temu-temu usaha agribisnis saya ikuti. Saya kira di hampir seluruh kegiatan itu sudah dipersiapkan dengan baik. Sumatera Barat ini luar biasa menurut saya. Selain memang untuk meliterasi ya, kemajuan-kemajuan yang telah kita capai, bangsa ini capai di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan kan ini terkait dengan pangan juga. Ini kita harapkan mendorong generasi muda untuk mau terjun berkecimpung membangun bangsa ini, memperkokoh ketahanan pangan. Jadi literasi ini kita harapkan tidak ada lagi gambaran-gambaran yang konservatif bahwa petani atau anak muda itu ikut bertani harus nyemplung ke sawah, tidak juga seperti itu. Dengan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi pertanian yang modern, ya banyak sekali petani milenial itu sudah sangat sukses di Indonesia. Nah, sehingga diharapkan ini bisa memotivasi generasi muda, laki-laki perempuan untuk di segala lini di pertanian, perikanan, kehutanan untuk menyemburkan dirinya mencapai kesuksesan buat dirinya dan masyarakat serta bangsa kita. Jadi menunjukkan kesejahteraan, artinya betul NTP nilai tukar petani Sumatera Barat ini juga kami mohon bantuan teman-teman media. NTP Sumatera Barat itu di atas NTP nasional loh rata-ratanya. Nah ini mudah-mudahan, ini lebih mudah dari saya, ini ada di kelas saya semua nih. Jadi mereka yang ngajarin. Tadi Pak Seeing is believing. Kalau dia udah ngelihat ininya sukses, oh ternyata bisa ya. Bukan cuman karena memang udah shifting. Karena 4.0 ini pertanian tentunya juga bergeser. Anak-anak milenial ini, dalam hal ini salah satu contohnya adalah Bukit Bopong, udah mampu menggerakkan ekonomi Sumatera Barat lewat bidang pertanian. Ini kopinya dari 1935 Pak, terkenalnya udah ada di hosting dalam buku Alobat Kopi. Kemarin juga yang ada yang dari Solok Selatan kirim. Ya alhamdulillah kita bersyukur karena dukungan dari semua pihak, entah provinsi dengan Kota Padang tentunya, dan kemudian dari kementerian, dan kemudian juga dari PLN, kemudian dari TNI Angkatan Udara, kemudian juga dari kepolisian, dan semuanya. BUMN juga membantu untuk kegiatan ini. Alhamdulillah ya, sehingga memang pelaksanaan ini berjalan lancar. Dan tentu banyak sekali dampak positif dari pelaksanaan ini bagi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, karena mau tempat pelaksanaan. Jadi yang langsung mendapat manfaat itulah di Kota Padang. Dampaknya sangat besar sekali. Pertama, kita mengenal budaya khusus Papua Tengah
karena kontingen yang tinggal di rumah kita ini adalah dari Papua Tengah. Tepatnya katanya di Kabupaten Mimika. Jadi kita berbaur dengan mereka, kita bercerita-cerita, kita serap informasi dari mereka, dan mereka juga minta informasi dari kita. Karena di sini kan tidak ada penduduk cebol. Jangan lupa juga ke ini apa? Kalau sebelum panas kayaknya hening-hening saja, adem ayem. Sekarang gemuruh, kayak gunung meletus. Saya secara pribadi melihat khusus di daerah sini, karena pertama kali kan Pak RT juga datang ke sini memberi informasi, kemudian memfasilitasi kedatangan mereka, kemudian memberi saran-saran apa yang perlu kita persiapkan, lalu kita sambut kedatangan mereka. Kemudian saya lihat khususnya di sini, mereka berbaur dengan masyarakat. Mereka berinteraksi dengan warga yang ada, dan kita senang sekali. Mengecek, dia dibilang Pak itu, boleh ngomong itu karena tidak mengecek. Semua tamu happy karena sebagian mereka karena datangnya bukan untuk 2-3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Bahkan mereka minta tur ke luar kota Padang. Ada minta ke Payakumbuh, ya, ke kawasan Mandeh. Umumnya daerah-daerah wisata di Sumatera Barat dikunjungi oleh rombongan-rombongan Penastani. Yang pastinya perekonomian dari kami pelaku pariwisata berjalan dengan baik. Kemudian karyawan kami semuanya bisa tur, bisa bawa rombongan. Apalagi Penastani eventnya lumayan lama, jadi kami dapat ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Jadi alhamdulillah sangat bantu kepada perekonomian dari karyawan-karyawan kami. Penyambutan dari masyarakat di Sumatera Barat, ya, khususnya masyarakat di Kota Padang, sungguh luar biasa bagi kami. Kami sendiri merasakan itu karena setiap tempat yang kami kunjungi, kami datangi selalu disambut dengan meriah, begitu, dengan bahagia. Kami jalan-jalan ke tempat-tempat di sini sudah dengan perkembangan yang maju. Sekiranya apa yang kami temui dan kami lihat di sini juga bisa kami pakai untuk di daerah kami. Begitu, jadi contoh untuk kami, untuk jadi pembanding, untuk kami buat juga di daerah kami. Kami datang di sini bukan cuma datang membawa produk apa yang kami punya dari sana, tapi sekaligus kami mencoba mengamati stand-stand yang ada itu, menanyakan, mudah-mudahan kami kembali, kami akan memberitahu masyarakat kami di sana, terutama kelompok-kelompok pengrajin ataupun yang berusaha di bidang kuliner. Seperti inilah. Secara ekonomi, yaitu perputaran uang luar biasa selama pelaksanaan. Dan tidak kurang dari 250 miliar. Itu baru pada acara, ya. Dan kemudian juga ada kesepakatan yang kita lakukan, karena memang Pak Menteri berpesan betul Penastani yang ke-16 ini harus berbeda dengan sebelumnya. Salah satu perbedaannya itu adalah di sana ada komitmen, ada transaksi, ya, di antara banyak pihak. Nah, ini jumlahnya juga luar biasa. Dan bahkan saat ketika ada komitmen antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu lebih 300 miliar komitmen yang terbangun antara pemerintah dan pemerintah, kemudian juga pengusaha dengan pengusaha, dan kemudian juga banyak pihak yang lainnya. Ini kita suksesan di dalam aktivitas pertanian ke depan. Mudah-mudahan dengan bertemunya tingkatan secara nasional di Kota Padang ini, dalam Penastani yang ke-16 ini, mudah-mudahan ini akan menjadi percepatan yang dilakukan untuk masa yang akan datang.
Ya, kemarin kita udah transaksi komitmen kerjasama dengan Jawa Timur itu 250 miliar lebih kurang. Nah itu hanya 1 hari, luar biasa. Ini juga menjadi masukan kepada kita. Dan kemudian juga dengan Bupati Wali Kota dengan Bapak Menteri Pertanian. Kemarin itu juga untuk KUR, ya provinsi ada 100 miliar, kemudian juga kabupaten kota ada 50 miliar. Nah ini bisa ditambah. Kemudian ada lagi taksi Al-Sintan yang akan kita, sehingga akan menggerakkan. Dan kemudian juga kita mendorong kepada organisasi pemuda. Dan kemudian juga mungkin di kota-kota, mungkin ada tanah yang belum dimanfaatkan, sekira itu bisa dimanfaatkan. Nah kemudian lahan tidur yang ada di sekitar kita, ya di kabupaten kota masih banyak, nah, ini juga bisa menjadi bagian itu. Makanya nanti ada program taksi Al-Sintan, kemudian Brigade Al-Sintan, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah upaya-upaya untuk, dan apalagi ke depan ini, ya di Sumatera ini pertengahan tahun ini, mulai beroperasi, yaitu pabrik pakan Carun Popan. Ini kebutuhan jagungnya saya 15.000 ton per bulan. Maka dari itu kita mendorong bagaimana meningkatnya panen jagung, bagaimana dengan komitmen kita, kita swasembada jagung dan kemudian padi ya Pak Wagub ya, padi. Nah maka dari mudah-mudahan ini akan, dan padi kita selama ini kita sudah surplus, ini akan kita tingkatkan terus karena pasar kita diserap oleh provinsi tetangga, dan kemudian juga alhamdulillah juga dengan komitmen kita 10%, maka NTP kita sudah rata-rata di atas rata-rata nasional. Nah mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Itu perlu dukungan kepada semua pihak. Pak, untuk pertanyaan Pak Dodi Kultura kemarin kalau dari segi UMKM-nya kita sangat bangga dengan hasil-hasil yang ada di Sumatera Barat, khususnya ya kalau bagi ibu-ibu itu adalah sulamannya. Itu sangat menarik karena kebetulan saya pribadi untuk kedatangan ke Sumber ini udah ke-4 kalinya dan selalu antusias dengan produk sulamannya. Jadi memang banyak produk-produk sulaman dari Sumber yang berkesan di hati. Jadi sampai dengan kali ini juga kita tetap dorong untuk hasil-hasil dari UMKM, dari ibu-ibu ya, kredit kita ibu-ibu mungkin dari ciri khasnya daripada isinya. Bravo.